Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat fisik, bisa berjamaah di masjid. Semua ini adalah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Karena tidak semua orang Allah berikan seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, sehingga berlakulah apa yang Allah janjikan. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Salawat dan salam tak lupa pula untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja kita termasuk di dalamnya. Yang pada saatnya kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan dekat dengan Rasulullah. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, jemaah, abang, kakak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya arhamar rahim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, niatkan kita untuk belajar, untuk menjadi gerbang hidayah untuk kita semua. Karena niat baik itu perlu, termasuk dalam menuntut ilmu. Berapa banyak orang menimba ilmu, tapi ilmunya tidak membuat dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya malah membuat dia makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi gerbang hidayah untuk dirinya. Apa pasal? Boleh jadi karena niat awalnya itu sudah salah. Ya maka luruskan niat untuk kita menimba ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bermanfaat ilmu ini fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
di pertemuan terakhir kita sudah menggambarkan kisah mulai dari sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berpulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngerasa sakit, itu saat ngutus Zaid bin Harithah, Rasul sudah mulai sakit itu. Terus sakit Rasul makin bertambah. Ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Muwaihibah radhiyallahu an, ya, yang kalau ingat kisah kemarin ini summary-nya, ya. Rasulullah ngajak ke Baqi, ya. Terus kemudian pulang dari Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngerasa pusing. Nah, itu udah mulai awal-awal. Pulang ke rumah, ketemu sama Ummul Mukminin Aisyah yang lagi sama-sama sakit kepala. Waraksa, kepala saya sakit ya Rasul. Ngadu Ummul Mukminin radhiyallahu anha kepada Rasul. Kata Rasul, sama ya Aisyah, wallahi waraksa, saya juga sakit kepala ya Aisyah. Gitu. Jadi Rasulullah mulai sakit kepala itu. Terus kemudian sakitnya Rasul, sakit kepalanya makin menjadi. Di situ ada keterangan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang sudah membaik, Rasulullah nggak kunjung membaik. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca muawwizat, ya, ayat-ayat ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Rasul sendiri yang baca biasanya. Cuman saat itu kayaknya berat sekali. Maka Aisyah membacakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul punya kebiasaan untuk meruqyah dirinya itu setelah membaca ayat-ayat ruqyah, Rasul biasa untuk membasuh atau mengusap badannya. Jadi baca kulhu, terus baca al-falaq, baca an-nas, ya, terus niup. Terus kemudian diseka atau dibasuh ke badan, itu ruqyah pribadi. Nah, karena Rasulullah tidak sanggup, saat itu yang membacakan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah tahu tangannya Rasul ini penuh keberkahan. Makanya setelah Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin baca, beliau mengangkat tangan Rasulullah terus membasuhkan ke badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membantu Rasul untuk ngusap badan sebagaimana dulu saat sehat Rasulullah biasa lakukan, ya. Jadi tetap pakai tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang ruqyah. Nah, sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin lama makin berat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih tanda-tanda sinyal bahwa Rasul pengen dirawat sama Aisyah saja. Karena pada saat sakit Rasul masih menjalankan kewajibannya, ya, dengan adil. Sekali di rumah fulanah istri Rasulullah, sekali di rumah fulanah lagi. Nah, ketika di rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, Sayyidah Maimunah paham gelagatnya Rasul, bahwa Rasul pengen supaya dirawat saja sama Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya istri-istrinya Rasulullah yang lain setuju, dipindahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari rumah Sayyidah Maimunah menuju rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mulai intens nih merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Rasulullah merasakan kegelisahan para sahabat Nabi. Kok Rasul parah sekali sakitnya, gimana ini? Gitu. Maka satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan diri. Kata Rasul, tolong guyurkan saya air. Saya pengen mandi biar seger. Saya pengen ketemu sama sahabat-sahabat saya, supaya para sahabat ini nggak terlalu gelisah dan khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan. Nah, mau ketemu sahabat-sahabatnya. Setelah ketemu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerita kan, ya, setelah mendoakan para sahabat, wabil khusus sahabat-sahabat yang wafat di perang Uhud, Rasulullah tahu-tahu cerita nih, ada satu orang disuruh pilih sama Allah, disuruh milih dunia apa milih ketemu Allah ke akhirat.
Sementara dunia diberikan dengan seisinya. Tapi orang itu lebih memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar nangkep tuh sinyal-sinyal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mendengar kisah itu, nangis Abu Bakar, nangis. Bahkan nanti ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah Said Al-Khudri, nanti ada keterangannya di belakang. Kata Said Al-Khudri, kenapa ini Syekh nih Abu Bakar ini? Rasul cerita gitu kok sampai nangis terseduh-seduh. Rupa-rupanya hanya Abu Bakar yang bisa nangkap sinyal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah aku yakin bagaimana kedudukan seorang Abu Bakar di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Abu Bakar nangis, sama Rasul ditenangin. Tapi Rasul bilang, wahai sahabat-sahabatku, lihat ini sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq. Saat yang lain itu nggak mau berbuat untuk diriku dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar berikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Seolah-olah ngasih sinyal, ini loh kedudukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, pulang Rasulullah jatuh sakit lagi, berat lagi sakitnya. Jadi emang dikuat-kuatin sama Rasulullah. Terus disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu momentum minta Aisyah radhiyallahu anha manggilin Abu Bakar, manggilin saudaranya Abdurrahman. Maka saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abdurrahman radhiyallahu anhu datang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya takut nih bahwa nanti akan ada orang-orang yang merasa lebih unggul antara satu dengan yang lainnya. Pesan tersirat, saya takut nanti orang berebutan jadi pemimpin. Padahal Allah dan Rasulnya ridho terhadap Abu Bakar. Itu sinyal dari Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya Rasul udah ngasih alamat ya, bahwa Rasulullah pengen Abu Bakar lah yang menjadi suksesor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam. Terus kemudian setelah itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Abu Bakar, nampaknya saya tidak kuat kalau harus jadi imam. Biarlah engkau yang menggantikan diriku menjadi imam. Kalau Abu Bakar mah Rasul ngomong apa juga sam'atan wa ta'atan. Ngomong apa saja sam'atan wa ta'atan ya Rasulullah. Ini Abu Bakar. Maka nggak heran gelarannya langsung dari Rasulullah apa? As-Siddiq, yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang merespon permintaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul kan tahu ayah kayak gimana kalau lagi baca ayat-ayat Allah. Hatinya tuh suka bergetar, kadang-kadang kebawa nangis kalau lagi sholat. Nanti orang-orang tuh nggak fokus kalau ayah jadi imam. Apa ndak ada orang lain ya Rasulullah? Mungkin bahasa terjemah bebasnya begitu. Kalau ayah jadi imam nih suaranya sering nggak jelas. Saya takut jadi mudarat bagi para makmum. Kata Rasul, nggak usah banyak alasan sudah. Pokoknya yang jadi imam Abu Bakar, titik. Begitulah kurang lebih. Abu Bakar jadi imam. Nah, lepas kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak istirahat di rumah, sehingga pernah satu waktu Rasulullah memaksakan ya, untuk datang ke masjid di Papah. Abu Bakar sampai mundur, yang lain juga berhenti, ya. Tapi kemudian Rasulullah ngasih isyarah, ayo terusin. Rasulullah sholat di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, sehingga Abu Bakar memimpin salat, mengimami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Nah, hanya dua orang para sahabat yang pernah mengimami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dua. Satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arba. Itu udah sinyal lagi itu. Karena yang paling baiklah yang menjadi imam dalam salat. Maka setelah itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang istirahat lagi. Di malam 12
Rabiul Awal, sakit Rasul makin parah. Terus badannya Rasul panas luar biasa. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian memegang kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipegang kepala Rasul. Wah, panasnya luar biasa, panas sekali. Sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok panas sekali di badanmu ya Rasulullah? Kata Rasul, iya, panasku ini seperti panasnya dua orang yang sedang puncak-puncaknya sakit panas. Ya Allah. Jadi sebegitunya tuh Rasulullah menjelang wafat, panas badan Rasul. Nah, sehingga di 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu lagi mau salat, Rasulullah buka tirai dari samping rumahnya. Jadi rumah Rasulullah kan nempel, ya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha tuh nempel sama Masjid Nabawi. Kalau sekarang tempatnya Raudhah yang sekarang tuh nempel sama dinding rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jendelanya pun masih ada. Ya Allah. Rasulullah buka tirai. Terus sahabat-sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah tersenyum melihat para sahabat itu. Sahabat sedang siap-siap untuk sholat. Wah, Rasul kayak gembira sekali melihat itu. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berpikir, oh udah sembuh nih Rasulullah nih. Mereka berbahagia sekali menyambut kesembuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pikiran mereka. Kemudian Rasulullah tutup tirai, rupa-rupanya itu ru'yatul wada. Terakhir kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang para sahabat radhiyallahu anhu. Karena setelah itu Rasulullah tak lagi memandang para sahabat-sahabat. Para sahabat yang merasa bahwa Rasulullah sehat nih langsung pulang, ya kembalilah ke rumah masing-masing. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pulang, rumahnya lumayan agak jauh. Sementara Rasulullah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Di situ ada Fatimah radhiyallahu anha. Nangis Fatimah itu. Ayah, kenapa kok berat sekali rasanya gitu ya, kata Fatimah radhiyallahu anha. Kata ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, habis ini ayah udah nggak ngerasa sakit lagi sudah. Itu Rasul ngomong langsung sama Fatimah. Bahkan ada riwayat lain ya, Rasulullah bisikin Fatimah, terus Fatimahnya nangis, terus sama Rasul, jangan nangis, ini ayah bisikin. Terus setelah dibisikin yang kedua, Fatimah tertawa. Gitu. Itu nanti di belakang baru ketahuan. Setelah Rasulullah wafat ada yang tanya, wahai Fatimah, saya pernah melihat engkau tuh nangis setelah dibisiki sama Rasulullah. Tapi kau dibisiki untuk yang kedua kalinya terus engkau tertawa. Emang Rasul ngomong apa? Iya, kata Fatimah radhiyallahu anha. Saat pertama kali Rasul bisikin saya tuh Rasul bilang, sebentar lagi kita berpisah Fatimah. Saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nangis. Tapi Rasul bisikin saya untuk yang kedua kalinya. Mengatakan, ya Fatimah, engkaulah di antara keluargaku yang pertama kali menyusul setelah diriku. Maka aku tersenyum karena aku tahu gak lama aku berpisah dengan ayahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan beliau. Begitu. Ya Allah, Rasul makin berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat ngambil air ya, di sebuah cawan untuk mengelap, ya, untuk membasahi kepalanya atau keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beratnya itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nengok saat Abdurrahman saudara dari Aisyah masuk untuk jenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman memiliki siwak. Rasulullah ngeliatin dari jauh itu. Aisyah paham, oh Rasul pengen rupanya. Rasul pengen siwak kah? Rasul ngangguk-ngangguk, ngasih isyarat iya pengen. Terus Aisyah ngambil siwak, dilembutin sama Aisyah. Setelah itu dibersihkannya mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pegang itu, oh kayaknya masih agak kasar, dilembutin lagi sama Aisyah.
baru disiwakin lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lama setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucap ila rafiqil a'la minal jannah, ila rafiqil a'la minal jannah, ila rafiqil a'la minal jannah. Saya mau balik saja, begitulah mungkin ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa hikmah dari wafatnya Rasulullah atau kejadian detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ini, ya. Yang pertama, ya, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bukan. Yang pertama terkait dengan masyru'iyatur ruqyah wa fadluha, tentang disyariatkannya ruqyah serta keutamaannya. Jadi apa yang diceritakan dalam riwayat Muslim tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ngeruqyah, terus saat Rasul menjelang wafat diruqyah sama Aisyah radhiyallahu anha, ini dalil bahwa ruqyah itu masyru', disyariatkan. Ruqyah itu disyariatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ijashtaka, kalau Rasulullah lagi sakit, ya Rasulullah baca itu muawwizat, ayat-ayat yang tadi itu, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ya. Nafasa ala nafsih, ya, terus sama Rasul ditiup, terus setelah itu wa masaha indahu biyadih, ya, terus sama Rasul dibasuh dengan tangannya beliau. Nah, itu ruqyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Rasulullah baca ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang dengan zikir-zikir, kadang-kadang dengan doa-doa. Diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sedang sakit atau tidak enak badan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan baca Allahumma Rabban Nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru alaman. Terus Rasulullah tiup, terus Rasulullah basuh ke badannya. Ada yang hafal nggak doa itu tuh? Itu doa juga kalau kita ngejenguk orang sakit, bacakan doa itu. Allahumma Rabban Nasi azhibil ba'sa, Allah Tuhannya manusia, tolong hilangkanlah ba's, ya, kesulitan. Ishfi anta syafi, sembuhkan ya Allah karena Engkau yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari dirimu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, kesembuhan yang tidak ada sakit lagi setelahnya. Itu doa itu. Ya. Nah, nanti bisa dihafalkan. Bagus, ya, baca muawwizat, terus baca doa tadi, nah, terus tiup, nah, terus basuhkan di badan, ke tengkuk, ya, terus ke kaki juga boleh, ke badan yang jelas. Nah, ya, itu masyru'iyatu ruqyah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sakit, tidak enak badan, beliau akan membaca muawwizat, wayanfus, ditiup. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, makin parah sakitnya, maka aku yang baca. Itu yang kita kisahkan tadi ya, Ummul Mukminin Aisyah yang baca, tapi kemudian Ummul Mukminin tiup ke tangannya Rasulullah, tangan Rasul yang digerakkan sama Aisyah untuk membasuh ke seluruh sekujur tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaknya ke badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin
wala yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa itu apa? Penyembuh ya. Dari penyakit zahir, penyakit batin, Al-Qur'an itu. Maka ayat-ayat Al-Qur'an itu masyru' untuk dijadikan sebagai wasilah ruqyah kita. Ayat-ayat Quran. Wal farqu bainad du'a'i war ruqyah. Apa bedanya sekedar doa saja dan ruqyah? Nah, beliau mengatakan ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwa ruqyah itu diniatkan khusus untuk mengobati satu. Kemudian ada tadi Rasul mencontohkan tambahan meniup di tangan terus kemudian dibasuh ke badan. Nah, itu ruqyah begitu. Ya. Nah, sementara kalau doa biasa enggak. Baik. Kemudian ada lagi satu bab di sini bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa Ishaq, ya, terus yang lainnya membolehkan menerima upah ya, untuk meruqyah. Jadi dibolehkan ya. Ruqyah terus ngasih imbalan itu boleh. Karena pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seseorang yang sakit terus kemudian ada yang ngobatin, dia bingung ngobatinnya pakai apa, maka dia yakin kesembuhan dari Allah, dia bacakan surah-surah dalam Al-Quran termasuk Al-Fatihah. Ya, kalau ini riwayatnya Al-Fatihah ya. Dibacakan suratul Fatihah supaya sembuh ini ya. Kemudian setelah itu nggak lama kemudian dibacakan Fatihah, sembuh. Masya Allah. Karena senang dikasih kambing, makasih banyak, gara-gara didoain ini sehat ini, silakan sok diambil kambing ini. Orang sahabat ini nggak mau nerima, oh jangan, tar dulu, jangan main ngasih aja nih, ntar salah lagi saya ngambil upah gara-gara ruqyah. Ntar saya tanya dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nih sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus menceritakan kejadian tadi itu. Kata Rasulullah, kamu tahu dari mana Fatihah itu sebagai penyembuh? Kalau kamu dikasih kambing karena ruqyahmu, sok ambil, kata Rasul. Nah, ini menandakan bolehnya menerima imbalan ya, karena meruqyah begitu. Ya, wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya. Tapi jangan ditarif ya. Mau yang mana nih? 1 juta. Muawizat 1,5 juta tambah Fatihah. enggak, ini diberikan. Kalau diberikan terima, boleh diambil ya. Nah, yang lain juga begitu ya. Waqad naqala Nawawi wal Hafiz Ibnu Hajar. Jadi Imam Nawawi juga Imam Ibnu Hajar ya. Wa ghairuhuma, juga selain daripada mereka ya, bahwa ruqyah itu dianggap syar'i jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Apabila dia menggunakan kalamullah Al-Qur'an atau asma'ullah wa sifatuh. Asmaul husna boleh. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang mulia, maka manfaatkan untuk berdoa. Jadi dengan Quran, dengan asma'ullah wa sifatuhu boleh. Wa ayyakuna bil lisanil arabi, dengan bahasa Arab atau dengan bacaan yang memang diketahui, dipahami. Jadi nggak nyeleweng-nyeleweng. Kalau udah sang kleter merah, sang kleter putih, akun jaluk daya. Wadah, tahan dulu deh. Ya, tahan dulu. Boleh dengan yang bahasa dipahami, bahasa Indonesia misalnya, ya Allah berikan kesembuhan ya Allah kepada saudara kami ya Allah, ringankan kesulitannya ya Allah, mudahkan dia. Oh, begitu boleh ya. Terus yang ketiga, meyakini
bahwa ruqyah itu bukan penyebab orang itu sembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu hanya wasilah saja. 3 tadi. Ya. Pertama dengan Quran, Asmaul Husna wa sifatuhu. Yang kedua dengan bacaan-bacaan yang mafhum, yang jelas. Ya. Bahasa Indonesia boleh selama jelas. Kalau yang udah macam-macam mantra-mantra tahan dulu saja. Menurut Imam Nawawi. Yang ketiga, meyakini bahwa bukan ruqyahnya yang menyembuhkan. Ruqyahnya hanya wasilah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa Pak? Banyak orang misalkan lagi kesurupan gitu misalnya, dibacakan ayat kursi, ketawa dia. Ya, salah tajwidnya, begitu lagi nanti. Ya. Dibacakan pinteran jinnya. Kenapa? Dia itu terlalu meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah ayat kursinya. Bukan disandarkan kepada Allah, zat yang menyembuhkan. Jadi keyakinan tuh berpengaruh. Ini kata guru-guru kami begitu. Kenapa banyak nggak ampuh ya begitu. Termasuk ketika kita sedang ngobatin diri sendiri, minta pertolongan sama Allah. Ya, yakin karena Allah yang memberikan kesembuhan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Ya. Nah, ya. Jadi ini tentang ruqyah ya. Baik, selanjutnya mazahir min fadli Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beberapa poin terkait keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah lagi pas sakit-sakit, terus Rasulullah minta mandi tadi. Rasulullah kan cerita ya, ada orang ditawarin sama Allah mau dunia dengan si isinya atau ketemu denganku saja. Orang itu lebih memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya orang yang nangis hanya Abu Bakar saja. Ini menandakan tadi yang kita sebutkan, keutamaan seorang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Betul, an Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ya, berkata, ketika Abu Bakar nangis, aku berkata dalam hatiku, aku ngebatin. Ya. Kenapa? Haza syekh yabki. Padahal Rasulullah cuma menceritakan doang. Ada orang disuruh milih antara dunia sama kembali kepada Allah. Kan Rasul cuma cerita doang. Kenapa nih syekh nangis-nangis kayak begitu? Akhirnya saya paham. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna bihi. Abu Bakar lebih paham ketimbang kami ini. Di Masya Allah. Itu keutamaan pertama seorang Abu Bakar. Terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu pernyataan dan pengakuan, orang yang paling murah hati adalah Abu Bakar. Hartanya, jiwanya, kebersamaannya bersamaku, nggak ada lagi yang ngalahin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Dan kalimat itu adalah kalimat yang abadi sampai akhir hayat. Pengakuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh para sahabat-sahabat. Mereka tahu bagaimana kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah disuruh manggilin Abu Bakar itu radhiyallahu an, terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panggilin Abu Bakar, saya pengen nulis wasiat. Saya takut nanti ada orang-orang yang salah kaprah menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Padahal Allah dan juga kaum mukminin hanya meridhoi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini ya, adalah nas yang secara tegas bimasa batin nas ala istikhlafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan ya, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda ya, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis-hadis itu. Nah,
Ar-rabi'ah istikhlafuhu radhiyallahu anhu lis-salati bin nas fi makanih. Juga bukti bahwa ketika Abu Bakar memimpin salat, Rasul yang minta untuk jadi imam. Itu kayak sinyal-sinyal gitu. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta sejak awal bahwa Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengurus umat. Nah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan keterangan-keterangan tadi tidak menafikan keutamaan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain tetap utama, tapi Rasul seolah ngasih sinyal tuh kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, terutama di akhir-akhir sebelum Rasulullah wafat. Memang ada beberapa peperangan, misalnya Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin dalam perang. Iya, betul. Bahkan Rasulullah mengatakan pemimpin yang saya akan pilih ini, panglima perang, adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul pun cinta kepadanya. Orang itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi menjelang-jelang wafat tadi itu banyak sinyal-sinyal yang seolah mengarahkan ya, bahwa yang kelak menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, tidak perlu lagi kita ini berpanjang-panjang kalam untuk menentukan siapa yang lebih afdol, siapa yang lebih afdal. Pertama, masalah ini sudah selesai jauh-jauh hari. Dari dulu udah selesai, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Sementara saudara-saudara Syiah kita ini sampai sekarang masih mempermasalahkan. Kenapa yang jadi pemimpin setelah Rasulullah malah Abu Bakar, bukan keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda? Itu jadi mahallun niza. Jadi betul-betul akar masalah yang sampai sekarang terpelihara. Makanya Syiah nggak senang sama sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendukung kepemimpinan Abu Bakar pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mereka mengkafir-kafirkan. Abu Bakar As-Siddiq dihina-hina, Umar bin Khattab dihina-hina, Utsman bin Affan juga begitu. Bahkan nggak sungkan mereka melaknat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu lagi, itu masalah sudah selesai. Para sahabat-sahabat Nabi pun sudah menyelesaikan itu. Nggak perlu lagi kita jadikan itu sebagai sumber masalah saat ini, sehingga memecah dan mengkotak-kotakan kaum muslimin. Sudah selesai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngasih nama anaknya dengan Abu Bakar. Kalau Sayyidina Ali benci kepada Abu Bakar, apa iya beliau memberikan namanya dengan nama orang yang dia benci? Tidak ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sayang betul dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nama Umar kalau tidak salah juga ada. Nama anaknya Sayyidina Ali. Selepas wafatnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali kan menikah lagi. Nah, anak-anaknya dikasih nama para sahabat itu. Nah, cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu bab terakhir ya. Oh bukan, satu poin terakhir ya, yang perlu kita selesaikan, dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah, semoga Allah kasih kita umur panjang, semoga Allah kasih kita istiqamah dalam menuntut ilmu, makin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.